Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan kesehatan lingkungan. Jadi tujuan dari kesehatan lingkungan itu ada dua. Yang pertama adalah mengurangi pemanasan global dan yang kedua adalah mengurangi sampah. Yang pertama yang kita bahas adalah mengurangi pemanasan global. Sebelum kita mengetahui cara mengurangi pemanasan global, penting kita harus tahu apa sih itu pemanasan global. Jadi pemanasan global ini mungkin kebanyakan orang sudah mengetahuinya, tapi tidak sedikit juga orang tidak mengetahui apa sih itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan juga daratan bumi secara merata. Pada saat terjadinya pemanasan global, itu tidak mungkin kita menghentikannya. Dikarenakan pola hidup manusia yang terus berubah-ubah dan terus berganti hari demi harinya, kita hanya dapat mengurangi dampaknya saja. Nah, sebelum kita mengurangi dampaknya, kita juga harus tahu nih, apa sih penyebab pemanasan global atau global warming? Penyebab pemanasan global atau global warming yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang dipantulkan tidak diteruskan ke luar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Adapun efek dari rumah kaca, ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun, jika berlebih, akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang kedua adalah polusi udara karena bahan bakar. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga adalah adanya penggunaan CFC yang berlebih. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga, seperti AC atau pendingin dan kulkas. Yang keempat, adanya pengundulan hutan. Hutan menjadi salah satu di antara penyebab karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, maka lama-kelamaan tidak ada lagi yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi yang ada di bumi. Yang kelima, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida, yang berperan penting besar dalam penyebab global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang Setelah kita mengetahui penyebab dari pemanasan global, maka dari itu kita bisa menguranginya, tidak melakukan apa yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya ada cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan suatu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebih. Menurut Thomas Coulter, yang merupakan ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan merupakan cara yang efektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di bumi. Seperti yang sudah kita ketahui, pohon dapat menghasilkan oksigen baru bagi bumi melalui proses fotosintesis.
Yang kedua adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang punya kendaraan pribadi. Maka dari itu, sebiasa mungkin tinggalkan kendaraan pribadi jika memungkinkan. Misalnya, 30 orang menggunakan kendaraan umum. Itu lebih baik daripada 30 orang mengendarai kendaraannya masing-masing. Kenapa saya bilang lebih baik? Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwasanya penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih bisa menyebabkan pemanasan global. Karena penggunaan kendaraan bisa menyumbang karbon dioksida ke bumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Nah, dengan kita menghemat penggunaan energi, terutama di listrik, kita berkontribusi pada pengurangan populasi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah meminimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE via Slamadians, para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Nah, itulah mengapa mulailah meminimalisasi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Bawalah kantong belanja seperti ketika belanja ke pasar atau ke supermarket, agar kita tidak menyumbang lebih banyak lagi sampah di bumi kita ini. Selanjutnya, yang kelima adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai dari lampu, AC, mesin cuci, sampai dengan motor listrik. Walaupun tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, tetapi dia jauh lebih sedikit dibandingkan produk yang pada umumnya. Yang selanjutnya adalah jalankan pola hidup sehat dan hemat. Pola hidup sehat misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki, ketimbang kita memakai kendaraan bermotor. Selain itu, kita bisa menghemat dan mengurangi pemanasan global. Kita juga bisa memperbaiki kesehatan kita dengan berjalan kaki. Nah, cara lain juga bisa kita lakukan dengan membeli barang yang seharusnya dibeli. Jangan sampai tidak terpakai, karena jika tidak kita terpakai maka akan menjadi limbah atau sampah. Yang kedua adalah mengurangi sampah. Mengurangi sampah ini adalah hal yang sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih itu sampah? Jadi sampah itu merupakan material sisa yang tidak diinginkan lagi dari suatu proses. Sampah ini adalah hal yang sangat mengganggu di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku bahwa pada tahun 2020 total mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitaran 185.753 ton sampah per hari yang disumbangkan dari 270 juta penduduk di Indonesia. Wow. Bisa dibayangkan, hari demi hari terus kita sumbangkan sampah tanpa kita menguranginya. Tahun yang akan datang, bahkan 2 tahun lagi, bahkan 3 tahun yang akan datang, Indonesia akan tenggelam di dalam sampah. Oleh sebab itu, kita sangat penting mengurangi sampah. Ada beberapa cara
untuk mengolah dan mengurangi sampah dan bahkan menjadikan sampah menjadi bahan yang bernilai dan meningkatkan ekonomi penduduk. Seperti pilahlah dan buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di tempat sampah memang terlihat seperti hal yang sepele. Namun, manfaat yang akan terjadi atau yang akan kita rasakan itu sangatlah besar. Jangan lupa pada saat kita membuang sampah, pilahlah terlebih dahulu sampah organik, anorganik, dan B3K. Sebelum kita buang ke tong masing-masing agar mempermudah proses daur ulang. Yang selanjutnya, habiskanlah makanan. Tahukah kita, makanan menjadi penyumbang besar terhadap di Jakarta. Oleh karena itu, habiskanlah makanan yang kita makan atau beli. Jika kelebihan makanan, kita bisa memberikannya pada tetangga serta mereka yang membutuhkan. Selain mengurangi sampah, kita juga bisa berbagi dan mengurangi angka kelaparan. Yang selanjutnya, membawa kantung belanja dan alat makan sendiri. Membawa kantung belanja dan alat makan sendiri dapat mengurangi penggunaan plastik. Menggunakan tote bag berbahan kain saat belanja atau membawa tumbler saat berpergian akan turut menurunkan jumlah sampah plastik yang beredaran. Selain itu, membawa makanan bekal sendiri juga akan membiasakan gaya hidup sehat. Yang selanjutnya, daur ulang dan membuat kompos dari sampah. Jika kita ingin mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan, mendaur ulang sampah atau membuat kompos dapat dijadikan pilihan. Kemasan minuman sachet atau sedotan bisa didaur ulang menjadi keranjang belanjaan atau berbagai kerajinan tangan lainnya. Sementara itu, sampah organik bisa dijadikan kompos untuk menyuburkan tanaman dan bunga. Nah, ini juga kegiatan ini selain bisa mengurangi sampah, itu juga bisa menaikkan angka pendapatan masyarakat. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, marilah kita jaga kesehatan lingkungan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.